بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Famal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Qul innal mauta alladhi tafirruna min. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ummahat rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tidak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat umur yang panjang yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik hari ini. Kenapa ummahat? Karena dengan sisa umur inilah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah celengan-celengan kebaikan kita. Dan dengan umur ini pula Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan mengulangi celengan-celengan keburukan kita. Tetapi apabila umur ini sudah diambil oleh Allah, sudah dicabut oleh Allah, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ibu-ibu yang dicinta Allah. Maka orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian. Aksiru ya hadza min ladzat, zikru hadza min ladzat, yakni al-maut. Kata Rasulullah, perbanyaklah engkau ya mengingat pelenyap kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena apabila sudah kematian itu datang, enggak bisa dimundurkan sedikit pun, enggak bisa dimajukan sedikit pun. Orang yang sehat bisa pergi, ibu. Orang yang sakit sekian tahun sampai hari ini belum pergi. Jadi nafas demi nafas yang kita keluarkan, waktu yang demi waktu yang kita habiskan, ini merupakan perjalanan kita untuk menuju kematian. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah sering kita tafsirkan ayat ini. Masih ingat ini surat apa? Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kami, Allah akan memberi balasan kepada hambanya yang beramal nanti ketika di akhirat. Kunci dunia ini tempat beramal, bukan tempat ganjaran. Kenapa kita ingatkan kembali, ibu yang cinta Allah, supaya kita tuh nikmat beramal tanpa mengharapkan ganjaran.
Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang, meskipun ya ibu bini cinta Allah, orang tidak berterima kasih dengan kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Ibu bini cinta Allah. Berarti yang harus terpatri di dalam benak kita, dunia ini tempat beramal, bukan tempat ganjaran. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Maka orang yang sukses itu adalah ketika Allah sudah mengatakan kepadanya, wa udkhilal jannata faqad faz, masuklah engkau ke dalam surga ini dengan kemenangan. Harus lagi terpatri di dalam diri kita, ibu, semuanya kita nggak ada yang menang hari ini. Jangan sombong, jangan bangga diri, karena kita semua di dunia ini sedang berkompetisi untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau Allah sudah udkhilal jannah, sudah memasukkan kita ke dalam surga, baru ibu bisa ngomong sama orang, aku menang, aku hebat, dan sebagainya. Jadi pada hari ini tidak ada yang bisa mengatakan dirinya menang, sekalipun orang-orang yang mungkin merasa amalnya banyak. Karena kemenangan itu ketika orang yang sukses itu, ketika surga sudah dia dapatkan, ibu bini cinta Allah. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya, Bu? Apa, Bu Fil? Dunia ini hanyalah permainan semata. Illa mata'ul ghurur. Tapi terbalik, dunia ini pula yang membuat kita tergila-gila, ibu yang dicinta Allah. Maka jadikan ini pelajaran untuk saya khususnya pribadi, ya, mempersiapkan diri kembali, karena memang tujuan kita hidup di dunia ini untuk menunggu kematian. Ini yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang tak pernah menaruh rasa dendam, iri dan sakit hati kepada manusia yang lainnya, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insya Allah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan bab fikih kita di bab doa. Sampai di mana kemarin? Keutamaannya udah belum, Bu? Oh, belum berarti ya. Baru perintah ya. Baik, berkaitan lagi dengan doa kan, kita selalu minta sama Allah husnul khatimah ya. Baik Umahat, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mengkaji tentang perintah berdoa. Sekarang kita akan masuk ke utamaan berdoa, baru tata tertibnya. Jadi biar ruhnya dapat dulu. Ya, keutamaan berdoa. Coba kita diskusikan bahasa keutamaan berdoa ini. Sulit untuk diungkapkan, akhwat, gitu kan? Kira-kira apa yang ibu rasakan? Apa keutamaan berdoa itu? Nah, Bu Fer. Kayak curhat gitu, Zara. Kayak curhat, Zah. Oke, lanjut. Yang panjang-panjang.
Doa sering, keutamaan nggak tahu. Hati menjadi tenang. Oke, lanjut. Menyampaikan hajat. Lagi. Mendekatkan diri kepada Allah lagi. Doa itu termasuk ibadah. Doa itu ibadah. Terus bentuk cinta kita kepada Allah mulia. Sama, oke, Bude. Kebutuhan kita kepada Allah, Oma. Meminta kepada Allah. Karena ibadah dapat pahala, Zah. Meningkatkan iman, Masya Allah. Menghindarkan diri dari murkanya Allah. Hati menjadi lapang. Dah, sampai sini dulu. Yang di belakang aman. Aduh, udah siap mental nih. Teman-teman Sakopa ini udah mentalnya udah kuat deh. Insya Allah ya Bu ya, kuat ya. Nggak apa-apa walaupun ibu nggak tahu, saya nggak marah. Cuman ketika ibu menyampaikan itu pasti ada ruhnya. Ketika ibu sendiri yang menjawab. Jadi akhwati fillah, jangan sampai kita tuh hanya keutamaan doa tuh menyampaikan hajat. Cuman itu doang gitu. Ternyata luar biasa rahasia doa ini. Kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah? Karena dia banyak keutamaannya. Yang pertama adalah memang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita kalau mau iman kita naik, takwa kita naik, salah satunya doa. Untuk meningkatkan keimanan itu salah satunya dengan doa. Semakin banyak kita doa, semakin nambah iman kita. Tapi orang yang nggak pernah menyentuh doa, maka semakin jauh imannya ibu yang dicinta Allah. Karena dia menghambahkan diri kepada Allah, merasa kurang, makanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak seperpanjang. Yang kedua, apalagi keutamaan kita berdoa, dia bisa menolak qadar. Kemarin kita sudah bilang ada qada, ada qadar. Kalau qada nggak bisa ya Bu ya. Kalau qadar, maka salah satunya kita bisa menolak qadar tak baik kita dengan berdoa. Lailatul Qadar. Ada namanya takdir per hari, ada takdir per minggu, ada takdir per tahun. Makanya orang yang nggak bangun Lailatul Qadar, rugilah dia. Udah malam penempatan takdir, tidur-tidur. Gimana Allah melirik kita, memberikan kita takdir baik? Oke, ini yang kedua ya Bu. Ini dengan cepat aja Bu. Yang ketiga umahat, apalagi keutamaan kita berdoa tuh. Bentuk ibadah. Nah, dikasahkan Bu Nur tadi, ibadah doa tuh. Jadi kalau kita berdoa itu merupakan ibadah, amalan. Bentuk ibadah dan perwujudan tawakal. Dan rendah hati kepada Allah. Satu kalimat dia itu Bu. Bentuk ibadah, iya. Dan perwujudan dari tawakal kita, rendah hati kepada Allah. Coba lihat bentuk ibadah. Berarti kalau kita mengatakan doa ini adalah ibadah, berarti kita harusnya semangat. Dia ibadah. Sholat itu kan doa. Ya enggak? Artikan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada durpes? Udah tadi. Ada lagi dong. Ya. Duduk antara dua sujud artinya. Nih, kalau berdua nanti adanya bagi dua Bu. Ada bisa.
Kalau Uni tadi udah dapat hadiah. Berarti Uni kalau jawab nggak dapat hadiah. Nggak apa-apa nih, silakan. Oh, Bude mau Bude? Nah. Gak ada hadiah ya. Kita tagih pengurus deh. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'fini, Wa'afini. wa'fu'ani, Wa'afini. wa'fu'ani, aku berhati. Ya maafkanlah. Barakallahu fiik ya. Ibu beri cinta Allah. Bayangkan tuh kalau kita tahu makna itu, ya, maka sholat kita tuh khusyuk nggak? Semakin tahu kita artinya, Ibu, semakin khusyuk kita sholat. Karena ini melas, meminta kepada Allah. Makanya salah satunya dia dikatakan ibadah. Ya. Masya Allah. Bismillah. Itu Bu ya. Jadi jangan sampai antuna bacaan sholat tidak tahu artinya. Saya mau motivasi Ibu. Nggak tahu arti aja kalau banyak masalah Ibu nangis baca Al-Fatihah. Iya kan? Ya ingat masalahnya, disuruh membaca arti duduk antara dua sujud, kadang-kadang kita bingung. Nah, itu Bu ya. Nah, insya Allah. Kalau terbalik-balik ngapa saya tahu aja sisa artinya, cuma secara global aja. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting Bu ngerti maksudnya. Ya. Kemudian apalagi keutamaan doa itu Ibu beri cinta Allah. Boleh ya, kayaknya di belakang juga banyak ibu-ibu kita Bu. Masuk sini Bunda. Nggak enak kalau nggak lihat gurunya Bu ya. Bukan saya mau dilihat. Bukan itu, karena talaki itu memandang guru itu penting. Kasihan kawan-kawan dari jauh-jauh datang. Oke, silahkan Bu Ratna. Tafassahu fil majalis. Nanti kita tingkat 2 kan nih Sakofan. Tingkat 2, saya di sini, Bu nampak atas bawah. Awin nggak Neng? Mama Joma. Masih ada tuh masih. Masya Allah, tafassahu fil majalis. Bu, sayap kanan saya juga kosong. Kasihan Bu, ya nggak lihat gurunya. Oh. Allah Akbar, Masya Allah. Panas-panas sebentar ya Bu ya. Baik. Dan perwujudan tawakal. Bu, kita coba sebutkan kepada saya rentetan ketika kita punya sebuah keinginan. Tawakal tuh nomor berapa? Ikhtiar nomor berapa? Dan jadi sehingga ketika kita menyikapi dalam kehidupan kita tahu urutan ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu amal kita. Ya, satu apa dulu? Niat. Oke. Ibu mau ngapain contoh? Ibu mau umroh ya? Yang pertama yang harus Ibu lakukan apa? Niat. Yang kedua? Bayar, kata Bu Lili. Keren bahasanya, itu tuh bahasa enggak diplomasi tuh. Iya, langsung realistis gitu kan. Bayar tuh betul Bu Lili. Namanya apa?
Oke, habis ikhtiar apa? Doa. Doa perpanjang doa. Baru tawakal. Doa dulu apa tawakal dulu? Ya, doa itu perwujudan. Oke, sekarang saya tanya, definisikan arti tawakal tuh. Mewakilkan Mewakilkan apa, Bu Nur? segala urusan kita kepada Allah. Orang kalau udah tawakal, kalau dia ragu sama Allah, itu bukan tawakal. Tawakal itu ada tawakkala, taukil. Dia mewakilkan sesuatu yang dia lakukan itu kepada Allah. Allah itu berarti zat yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Jadi kira-kira kalau kita tawakal kepada Allah, kecewa apa enggak? Tapi kalau kita mentawakalkan sesuatu itu kepada orang yang tingkatnya di bawah kita, gitu loh. Ibu boleh kecewa. Dia mentawakalkan kepada Bu Neneng, mentawakalkan belajar tahsin, ya, murid-muridnya kepada Uni misalnya. Jangan marah ya nih, contoh nih. Uni ini selalu duduknya nggak pernah berubah ya Bu, selalu depan saya terus ya. Nah itu kan. Nah mungkin saja nanti ada murid Kak Neng yang kecewa. Jangan marah nih, contoh nih. Karena kita mentaukilkan sebuah amal atau perbuatan kepada orang yang kapasitasnya di bawah kita. Misalnya nih, bukan saya bilang Uni di bawah Kak Neng ya Bu. Ini contoh. Ini yang lain Ya. Ini contoh nih, gitu kan. Mungkin bisa jadi manusia itu kecewa. Paham nggak Bu Nur maksudnya? Ini Ibu sering Bu, tawakal. Cuman arti tawakal tuh harus kita pahami betul. Berarti kalau kita sudah mewakilkannya kepada Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Tapi ibu kalau tawakal sama Allah, ibu kecewa, berarti ibu tidak mentawakal itu kepada Allah. Karena yang kita tawakal itu adalah zat yang paling tinggi. Kita mentaukilkan urusan kita kepada zat yang paling tinggi. Bisa dipahami bahasa saya, Bu? Nah. Tapi jangan sampai ibu langsung mentaukilkan tawakal kepada Allah biduni ikhtiar. Aku tawakal aja lah. Tapi ibu nggak ada usaha. Itu juga nggak boleh. Bisa dipahami ya? Dan rendah hati kepada Allah. Apa rendah hati itu, Bu? Definisi rendah hati apa? Tidak sombong. Oke, itu lawannya. Itu sinonimnya tuh, Bu. Apa rendah hati itu? Tidak merasa lebih baik dari yang kita daripada Allah. Tidak merasa lebih baik. Rendah hati itu apa nih? Ketidakmampuan diri, tahu akan ketidakmampuan diri. Tahu atas ketidakmampuan diri kita hina, Bu. Lemah. Itu rendah hati. Jadi kalau orang-orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan dia rendah hati. Apa saja yang dia miliki, yang terjadi, dia selalu mentaukilkannya kepada Allah. Itu namanya rendah hati. Kita biasanya, Bu, doa tuh kalau ada yang kita minta, baru kita doa. Ingat nggak kajian kita pekan yang lalu? Allah suka mengabulkan doa itu ketika kita sedang senang berdoa kepada Allah. Iya kan? Paham kalimat itu kan? Tapi itu pula ketika senang kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keempat, apalagi keutamaan dari doa ummahat? Yang keempat, taqarrub ilallah. Apa taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Kita kalau mau dekat kepada Allah,
Banyak-banyak doa. Bentuk dekat kita kepada Allah itu ya berdoa, salah satunya. Ibu jangan salah kaprah, Bu. Allah tuh nggak pernah jauh dari kita. Allah tidak pernah jauh dari kita. Sekarang yang jauh tuh kita dari Allah. Kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Makanya salah satunya kalau kita mendapatkan musibah gitu, ujian, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Mungkin karena kita itu udah nggak qarib lagi kepada Allah, makanya Allah panggil sikit gitu loh, Bu, biar kita tuh kembali. Cuman manusia kadang-kadang ketika dikasih ujian, dikasih musibah, ya bukan malah taqarrub, malah berkeluh kesah dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub. Kalau kita membawa ke diri kita seperti ini, sehingga bisa mengupgrade diri kita biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu sekarang diuji oleh Allah, misalnya ekonomi sulit, apalagi Bu? Sakit, masalah anak, suami, ke samping ya. Nah itu kan Bu, itu introspeksi diri. Mungkin karena kita lupa, udah jauh dari Allah, Allah panggil kita lewat situ. Cuman kita suka bilang gimana, apalagi ya Allah, kurang apa lagi aku ya Allah, aku sudah bermunajat, aku sudah beribadah kepadamu, kenapa ujian ini tetap ada? Kenapa ya Allah? Seharusnya kita tuh bersyukur. Karena orang kalau diuji dengan kesenangan, gak banyak yang lulus, Bu. Tapi ketika orang diuji dengan kesusahan, lebih banyak lulus. Tapi coba malu nggak kita kepada Allah? Diuji susah dulu baru lulus. Seharusnya dengan kesenangan yang kita miliki ini membuat kita lulus dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampunkan kami ya Allah. Makanya dikatakan doa ibadah. Doa itu memang ibadah. Yang membutuhkan doa itu kita, Bu. Ada pertanyaan kemarin ya, kita ini kan udah tahu Allah siapa kita, Ustazah, tak berdoa pun kita dikasih loh. Ibu nggak pernah minta doa kaya, Allah kasih ibu kaya kan, benar apa enggak? Tapi jangan setelah ini bilang nggak perlu doa tuh, nggak doa pun kita dikasih kaya kok ya Bu Fer, nggak doa pun kita ada ayam, bahkan kalau doa lebih parah kita. Nah itu nggak boleh tuh ya, akhwati fillah. Yang ke-5, apa keutamaan dari berdoa, Bu? Tadi zikir paginya selesai nggak? Doa itu, nah, kalau kita baca arti-artinya ya, dia merupakan keutamaannya apa, Bu? Senjata yang kuat. Jadi kenapa kita keutamaan doa itu apa? Karena doa itu adalah senjata yang kuat. Ingat nggak kalau Ustadz bilang doa ini senjata, Bu, senjata orang-orang mukmin kayak gitu ya. Nah ini dia senjata yang kuat dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dari keburukan. Kalau dalam bahasa sederhananya, pintu rahmat Allah. Tapi saya sengaja nyampaikan itu dulu, biar Ibu ngerti. Dia merupakan senjata yang kuat. Jadi keutamaan doa itu, dia senjata kita yang kuat gitu, di dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dari. Makanya setiap beramal
Baikkah amal itu? Kita tetap harus berdoa, Bu. Makanya yang doa majelis yang kita buka selalu tuh Rabbana hablana. Apa? Bukan. Doa Nabi Ibrahim itu yang saya selalu buka di majelis. Saya yang salah ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Ibu pernah nggak sih, Bu, habis beramal baca doa gitu? Baca, Bu. Ibu bersedekah 1 juta. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim buat Ka'bah loh. Luar biasa yang dikerjakan beliau. Tapi beliau tetap minta kepada Allah, minta diterima amalannya gitu. Apalagi kita habis baca Quran, Rabbana taqabbal minna. Nih. Disertai dengan merawat amal yang sudah ada. Nah, itu yang susah, Bu. Kita beramal banyak itu mudah, tapi merawat amal itu biar nggak rusak itu susah, Bu. Ibu menyangka celengan ibu udah banyak, diisi, pas dibuka zong, muflis. Itu dia yang harus kita pahami. Jadi faktor-faktor perusak amal kita harus tahu. Masih ingat Ibu kajian berapa tahun yang lalu ya? Coba sebutkan dulu faktor-faktor perusak amal. 1. Ria, oke. Terus syirik, pergi ke dukun. Berapa hari pahala kita nggak diterima oleh Allah? Arba'ina lailah, 40 malam, 40 hari. Sholat malamnya rajin, ngaji rajin, tahsin rajin, datang ke dukun 40 hari raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Apalagi, Bu? Sholat asar, mengerjakan sholat asar. Gibah, sibuk dengan aib. Jadi kita kalau digibahin tuh nggak apa-apa, banking kita masuk, pepet gitu. Yang gibah tabungan yang berkurang, yang kita digibahin maka transferan. Banyak lagi ini dikaji ulang ya, faktor-faktor perusak amal ini bila dicinta Allah. Jadi apa maksudnya senjata yang kuat di dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dari keburukan? Maka ini doa ini adalah pintu-pintu rahmatnya Allah. Kita ini hidup dengan rahmat Allah, meninggal pun dengan rahmat Allah. Kita membutuhkan rahmat Allah. Maka salah satunya pintu-pintu rahmat Allah itu lewat doa. Itu maksudnya. Yang keenam, ini yang dibilangkan ibu-ibu tadi ya, dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Terasa nggak sih, Bu, kalau ibu berdoa itu sedih itu jadi hilang? Ya, terus gelisahnya hilang, ya, kesedihan sempit jadi lapang. Bener nggak, Bu? Nah, itulah keutamaan doa tuh. Jadi makanya orang yang nggak pernah doa itu orang yang pelit dan nokek untuk dirinya sendiri, karena keutamaannya dahsyat gitu. Saya mohon maaf, Bu, termasuk saya pribadi, kita nih doa tuh kurang. Bener apa enggak, Bu? Kurang. Besok kita buat pertandingan baca doa yang terbanyak. Nah, hafal doa yang terbanyak. Doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam Sunnah. Kita kalau bisa dahulukan doa yang ada di dalam Al-Quran.
Ibu browsing aja doa-doa dari Al-Quran, keluar deh, hafal lah itu. Nanti kapan-kapan kita pertandingkan. Saya tanya, ibu jawab. Doa Nabi Yunus, hafal kan? Doa Nabi Adam, doa Nabi Yusuf, terserah ibu lah. Ada semua tuh. Ya Allah, jikalau penjara ini lebih baik bagi diriku, ya kan? Nah, sebab mulai di browsing. Nanti kapan saya mau, saya tanya. Karena doa itu, saya nggak, bukan dalam arti kata, Zah, doa itu kan boleh pakai bahasa Minang, bahasa Melayu, boleh. Tapi tidak ada senikmat dengan bilughatil Arabiyyah, lughah Quran, wal lughah ahlul jannah. Nggak ada seenak selain bahasa Arab, karena dia bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga. Jadi saya tetap menginginkan teman-teman Sakofah ini doanya pakai bahasa Arab. Angsur-angsur, ya Bu ya, angsur-angsur ya. Selesai di bab keutamaan doa. Ada pertanyaan sampai sini? Hari ini patuh sekali ibu-ibu. Tidak ada satupun yang bertanya. Jadi setelah babnya selesai, baru boleh tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Karena ini nggak perlu pertanyaan, nggak kayak kemarin. Baik, kita catat dulu tata tertib berdoa, Bu, tapi saya terangkan pekan depan. Ya. Biar Ibu nggak tanya-tanya. Jadi catat dulu, besok baru saya terangkan hadisnya, saya terangin cara-cara dan sebagainya. Yang pertama, mencari usaha yang halal. Tata tertib berdoa ya. 2. Nanti terjawab di hadis. Catatnya dulu mah. Saya bilang catat dulu, jangan tanya dulu. Hebat-hebat Ibu Sakofah nih. Gitu ya Bu Agus ya, Bu Lena ya. Gurunya jalan, muridnya lari, hebat. Ya, mencari usaha yang halal tuh nanti ibu kalau mau berdoa ada yang nggak halal dari tubuh, dari pakaian, dari makanan, doanya tertolak kan gitu. Jadi makanya mencari usaha yang halal. 2, menghadap kiblat. Nah ini kadang-kadang kita lemah nih. Menghadap kiblat itu kalau habis sholat aja doanya. 3, memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana yang lebih afdol. Kita kalau ada doa khusus itu ambil ini. Nanti kita kaji juga babnya. Ini pun ibu udah tahu kan, waktu-waktu istijabah. Memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana yang lebih afdol. 4, mengangkat kedua tangan. Nah, ini sebenarnya saya punya hutang ya. Saya ingat ibu hutangnya. Menerangkan mengangkat tangan itu bagaimana yang paling afdolnya. Apakah sejajar dengan bahu, atau boleh nggak mengangkat tangan itu sejajar dengan muka? Ada boleh nggak mengangkat tangan itu seperti lebih dari atas bahu? Kemudian boleh nggak berdoa itu menolak bala? Nanti akan saya terangkan. Jari-jari kita itu merenggang atau apa namanya tuh rapat, insya Allah lengkap nanti mazhabnya. Yang kelima, memulainya dengan memuji Allah.
Sebenarnya kita udah lakukan ini, Bu. Cuman teorinya baru dapat. Memulainya dengan memuji Allah dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau doa ini dulu kan yang dibuka. Enam, memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan diri, memusatkan perhatian, gurunya doa, jamaahnya entah kemana-mana. Contoh nih, memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan diri, dan menyederhanakan suara, menyederhanakan itu begini, Bu Lia, ya, antara suara perlahan dan suara keras. Berarti tidak perlahan, tidak keras. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, ya Allah. Nah, tuh. Mana adabnya tuh? Tapi kalau suaranya keras, intonasinya itu lembut, gitu, Bu. Itu kan beda kan, ada ruh gitu. Kalau suara keras kena saya, Bu Lia, karena suara saya keras. Nah, gitu ya, Wahab. Jadi dia itu yang harus kita perhatikan. Namanya kerendahan diri. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Enak kan? Tapi kalau kita nggak, suaranya itu nggak dikeraskan atau tidak dilembutkan, Bu, datar aja. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh. Nggak dapat ruhnya kan? Nah, datar. Ibu kok ketawa? Apa nanti kita buat pertandingan doa? Nah, banyak kali PR Ustazah nih. Jadi banyak teman-teman Sokofani yang bisa memimpin doa nanti jadinya. Nah. Bisa dipahami kan, Bu? Masih itu. Sehingga membuat orang tersentuh. Kita lihat imam-imam Haramain itu, meskipun dalam dia baca ayat Allah tuh beda ya, Bu, ketika dia membaca ayat surga, ketika dia membaca ayat neraka, kan? Ketika dia membaca ayat yang ketika ada orang yang dizolimi, itu beda tuh. Nah, itu dia beda cinta. Kalau kita mau sedih, mau nikmat, mau neraka, sama aja, gitu kan? Datar aja. Belum, ini nanti jam terbang ya dari cinta Allah. Insya Allah ya. 7. Nah, ini jadi catatan penting. Hendaklah doa itu tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Kasih contoh dong, Bu, doa yang membuat kita dosa dan memutuskan silaturahmi. Contoh, Bu. Siapa yang mau berdoa nih? Takut ya? Gimana? Mengutuk orang. Apa lagi? Mendoa orang dengan orang yang jelek, doa yang jelek, celaka, nggak boleh. Mendoakan orang tertutup dari rahmat Allah. Tuh, itu dia. Ya Allah, saya bersabar dengan orang kaya, ya Allah. Udah sombong, pelit, miskin dia, ya Allah, miskinkan dia, ya Allah. Nggak boleh doa-doa kayak gitu. Apa, Bu? Walaka bimislin, kata malaikat. Kayak gitu hendaknya dengan engkau.
Lanjut, yang keberapa lagi Bu? Nah, jadi kita perbaiki tuh untuk minggu ini. Kalau ada ibu, ya Allah balaskanlah ya Allah orang-orang yang telah menzalimi diriku ya Allah. Itu sama juga tuh Bu. Ibu minta supaya Allah menzalimi orang yang menzalimi kita. Itu kan doa nggak baik. 8. Tidak menganggapnya lambat akan dikabulkan. Ini bahasa terjemahnya ini kali. Tidak menganggapnya lambat dikabulkan. Gitu aja nulisnya Bu. Tidak menganggapnya lambat dikabulkan. Kadang-kadang ini tersebut ya. Aku udah 10 tahun minta doa itu, tapi sekarang belum juga dikabulkan loh. Nah, kita udah kaji minggu lalu, nggak ada doa yang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Banyak adabnya Bu. Berdoa dengan keinginan yang pasti agar dikabulkan. Contoh ya, berdoa dengan keinginan pasti dikabulkan. Ibu berdoa sama Allah jangan setengah-setengah. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah, itu pun jika Engkau mau ya Allah. Nah, itu contohnya tuh kalimatnya. Paham ya? Berarti kita tuh yakin apa enggak? Janganlah salah seorang di antara engkau mengatakan ya Allah ampunilah diriku jika Engkau menyayanginya. Ya Allah beri rahmatlah kepadaku jika Engkau menginginkannya. Itu nggak boleh doa kayak gitu. Kita harus yakin bahwasanya pasti dikabulkan. Udah bunyi alarm Ibu. Oke, 10 catat dulu sedikit lagi. Memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Ini sekarang udah saya singgung ya Bu. Kalau berdoa kepada Allah jangan didikte. Memilih kalimat-kalimat yang cukup mencakup makna yang luas. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi? Dalam surah Al-Imran banyak sekali doa itu Bu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sambung. Birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Satu lagi. Wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Barakallahu fiik. Indah sekali Bu doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Sampai 10 aja dulu Bu Lia. Pekan depan kita sambung. Apa tuh Bu Der? Kita sadar pernah sama guru, beliau sudah belum memulai pelajaran itu membaca Al-Fatihah, kemudian mengakhirinya dengan Al-Asr. Jadi waktu selesai sholat pun dia kadang berdoa Al-Fatihah. Jadi dia bertanya kenapa saya tidak pernah melihat dia berdoa waktu menjadi satu menjadi. Terus menjawab karena sesungguhnya orang yang disebutkan dengan Al-Quran itu meskipun dia tidak sempat berzikir atau berdoa, Allah memberikan dia yang terbaik, dia memberikan apapun yang terbaik tanpa diminta. Memang betul. Kita udah baik belum? Orang yang selalu dia hafal Quran 30 juz, kemudian dia interaksinya dengan Al-Quran terus, nafas-nafasnya, waktunya disibukkan dengan Al-Quran. Insya Allah Bu, yang dia baca pun juga ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan doa. Itu untuk wali-walinya Allah Bu Dery. Belum untuk kita. Ayat Allah aja hafalnya masih sedikit. Itu betul Bu. Tanpa dia minta Allah kasih. Ya, nanti insya Allah kalau kita sudah jadi walinya Allah, yang sudah keluar dari lisan kita nih Al-Quran aja terus.
Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, kalau di majelis tuh memang Bu ada itunya ya, wal asri itu memang bagus tuh dibaca di akhir majelis. Bacanya memang wal asri, wal asri. Apa ada perbedaan tafsir untuk akhir majelis atau gimana kita membaca seperti itu? Wal asri Oh jadi enggak barisnya dibaca? Oh enggak masalah lah, enggak masalah. Wal asr. Ngapa rohnya tebal Bu? Sajane tanya-tanya tasin pula di sini ahli tasin. Tetap saya tanya. Kenapa rohnya tebal? Satu. Sukun. Sebelumnya berbaris. Itu pun ditanya-tanya. Semuanya ditanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.